ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Jika kita sudah menemukan, saya akan membacanya untuk kita sekalian. Di bawah perikop orang-orang Majus dari timur,
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, akulah Raja Herodes, penguasa tanah Yudea. Kamu mau melawan aku? Tiada bisa melawan aku. Aku Raja Herodes, penguasa tanah Yudea. datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Salam, Raja. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Hei seluruh rakyatku, segera kumpulkan ahli Taurat dan imam kepala. Salam, Raja. Di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Di Bethlehem, tanah Yudea. Karena demikianlah tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Baik, segeralah kalian pergi dari sini. Salam, Raja. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segeralah sesudah menemukan dia, kabarkanlah kepadaku agar aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Salam.
mobil itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murah. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Biasanya kalau orang bawa kendaraan, dia butuh konsentrasi yang penuh. Karena waktu di jalan, bukan satu saja kendaraan yang akan dia ketemu. Banyak sekali kendaraan yang akan dia ketemu. Belum lagi motor-motor yang tidak ada lampu. Banyak sekali hal yang bisa terjadi di jalan. Makanya setiap kali orang bawa motor, bawa mobil, atau apapun itu,
dia butuh konsentrasi yang penuh. Dan oleh sebab itu juga saya sering sekali dengar curhatan para bapak-bapak, kalau sudah muat istri-istri di mobil itu perkara besar. Rasa-rasanya di mobil makin dua setir. Bapak ada fokus, mama ada begitu maksud kita. Atau enggak, itu kendaraan masih jauh sedikit, mama masuk bateria. Biar itu kendaraan muncul sepotong saja, mama sudah bateria. Jadi kadang-kadang bisa terjadi pertengkaran dalam rumah tangga hanya perkara kendaraan bawa oto di jalan atau bawa motor di jalan. Orang butuh konsentrasi. Jadi buat saya mama kita pikir-pikir sedikit kalau mau gas sama di mobil. Kecuali bapak sudah terlalu ngebut juga ya memang harus dikasih. Kalau masih standar-standar saja kita penguasaan diri sudah. Bapak mama saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kendaraan di jalan juga butuh hikmah. Kalau kita pakai hikmah, maka kita akan menikmati proses perjalanan itu. Kita tidak terlalu terburu-buru, kita juga tidak terlalu pelan. Kita tidak perlu tikung sana, tikung sini, kita ikut saja alur yang sebenarnya. Jika kita pakai hikmat dan konsentrasi, maka kita pasti akan memilih jalan yang tepat, berkendaraan dengan tepat. Dalam perjalanan hidup manusia, bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, juga sering diperhadapkan dengan pilihan hidup. Jadi bukan hanya di jalan raya saja kita butuh pilihan. Di setiap apapun itu kita dituntut untuk memilih. Pilih makan apa, pilih pakai baju apa, pilih mau kemana, pilih pasangan hidup. Semua membutuhkan pilihan. Termasuk kita memilih jalan hidup kita ada pada jalan yang Tuhan kehendaki atau ada pada jalan yang kita kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jika kita merayakan Natal, maka salah satu kisah yang sangat terkenal adalah kisah orang Majus dan Herodes. Dua kelompok atau dua komunitas yang memiliki gaya hidup yang berbeda. Sejak semula Herodes dan orang Majus sudah berbeda pilihan hidup mereka. Mereka sama-sama pintar, mereka sama-sama hebat, tetapi pilihan hidup mereka berbeda. Herodes menggunakan kekuasaannya untuk membunuh Yesus. Karena memang mama Herodes ini adalah raja yang sangat-sangat arogan dan kejam. Dia bisa bunuh dia punya istri, dia punya anak, karena punya potensi untuk melengsarkan posisi. Jadi bagi Herodes, siapapun yang menghalangi posisinya sebagai raja, maka dia akan bunuh, anak sekalipun. Kejam sekali Raja Herodes. Berbeda dengan orang Majus, mereka memakai kepintaran mereka untuk pergi dan menyembah Yesus. Bapak mama tadi mungkin perhatikan dalam dramatisasi yang diperankan oleh anak-anak, ada begitu banyak orang Majus. Mungkin kita sering dengar orang Majus 3 aja, tapi Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa 3. Orang selalu mengidentikan orang Majus itu 3 orang karena 3 hadiahnya, emas, kemenyan, dan mur. Tapi sebenarnya orang Majus itu melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Jadi tidak mungkin kalau mereka hanya pergi bertiga. Dan kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, Herodes dan Yerusalem terkejut akan kedatangan orang-orang Majus. Jadi sudah bisa dipastikan bukan hanya 3 orang atau 6 orang saja, lebih banyak daripada apa yang ditampilkan. Dan bapak-bapak saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, selain orang Majus dan Herodes, ada ahli Taurat, ada para imam. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan rumah ibadah atau bait Allah. Mereka bukan tidak tahu bahwa Raja Damai ini akan datang. Mereka tahu, mereka belajar kitab suci setiap hari. Tetapi mereka menolak berita bahwa Sang Juru Selamat itu telah lahir. Jadi ada 3 model orang dalam bacaan kita. Herodes, dia tahu, tapi dia mau membunuh Yesus. Bahkan dengan licik dia bilang sama orang Majus, kamu pergi dulu. Nanti kamu tahu saya juga mau pergi menyembah Dia. Padahal dia ada susun strategi.
Orang Majus mereka menggunakan kepintaran padahal mereka tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Orang Majus bukan orang-orang yang tahu Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka tahu, apa yang mereka dengar, mereka pergi dan menjumpai Yesus. Beda lagi ahli Taurat, sudah dengar tapi tidak mau pergi. Acuh tak acuh. Bapak mama saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Herodes mulai memberitakan kepada orang Majus untuk pergi dan memberitahukan kepadanya di mana bayi itu lahir, orang Majus diperingatkan oleh malaikat. Dan setelah mereka menjumpai Yesus, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Kita garis bawahi jalan lain. Ini adalah tema yang diberikan oleh PGI. Jalan lain Bapak Mama saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau tadi perjalanan orang Majus menjumpai Yesus itu tidak terlalu lama perjalanan. Tetapi waktu mereka putar alur sesuai perintah Tuhan melalui malaikat, mereka memilih jalan lain. Jalan lain itu bukan berarti jalan yang mulus dan tanpa berbagai tantangan dan rintangan. Jauh lebih besar tantangan yang mereka hadapi, jauh lebih lama tantangan yang mereka hadapi. Tapi hebatnya orang Majus, mereka tetap memilih jalan lain itu untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jalan lain yang dimaksudkan ini bukan hanya sekedar perjalanan biasa bagaimana, tetapi ada perubahan hidup, perubahan sikap dari orang Majus yang tadinya tidak kenal Tuhan, yang tadinya tidak percaya Tuhan, yang tadinya tidak ikut apa-apa Tuhan. Seketika semuanya berubah dan mereka mengikuti apa kata Tuhan. Jalan lain yang dimaksud, jalan hidup yang lama ditinggalkan dan jalan hidup yang baru disambut dengan baik dan dilakukan oleh orang Majus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang sudah dimulai oleh orang Majus ini menjadi kekuatan dan makna bagi kita semua. Peristiwa Natal yang kita rayakan mengajak kita untuk menemukan jalan-jalan lain, jalan hidup yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, minimal setiap kali kita merayakan Natal ada sedikit satu perubahan hidup yang baru yang harus kita lakukan. Tidak perlu langsung berubah drastis, tapi minimal ada satu demi satu setiap tahun ketika kita merayakan Natal, supaya jangan sekedar kita merayakan Natal, tetapi dia punya makna khusus dalam hidup kita. Kalau sama-sama saja dari dulu sampai sekarang, itu artinya kita sama dengan ahli Taurat. Kita tahu tentang Tuhan, kita belajar tentang Yesus, kita rayakan Natal, tetapi kita cuek dengan apa yang dikatakan Tuhan dan tidak ada perubahan hidup apa-apa dalam diri kita. Itulah yang dilakukan oleh ahli Taurat. Mereka tahu firman Tuhan, mereka melakukan begitu banyak ritual, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup mereka. Apa yang diberikan oleh orang Majus adalah teladan. Ketika kita tahu sesuatu, maka harus ada jalan hidup yang baru. Jangan tolak apa yang Tuhan mau, terima apa yang Tuhan tetapkan. Kalau kita tolak perintah Tuhan, kita sendiri nanti yang susah. Susah kita yang cari sendiri, setelah mati kita yang cari sendiri. Karena itu, kalau Tuhan sudah arahkan di A, jangan kita main lain, kita jangan main di D. Kalau Tuhan arahkan di A, tetap berarahkan melakukan yang A. Jangan kita main di D, C, atau E sesuka hatinya kita. Karena jadi demikian yang terjadi, maka kita sendiri yang akan kesulitan untuk kembali mengarahkan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, buatlah Natal tahun ini bermakna. Jangan hanya dia meriah, tetapi ada makna yang memperbaharui pola pikir kita, sikap hidup kita. Jangan hanya Natal itu tampaknya indah, tampaknya bagus, tetapi dia juga harus berdampak indah bagi hidup kita dan juga bagi orang lain. Cukup sudah kita hidup yang lama, pilih ke jalan hidup yang baru, jalan lain seperti yang dipilih oleh
untuk orang Majus. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau melakukan pembaharuan hidup? Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pasti kita semua tahu Hitler, pemimpin Nazi Jerman yang paling kejam. Dia bertanggung jawab atas begitu banyak kematian pada Perang Dunia yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Hitler ternyata dulu sangat taat beribadah. Artinya di depan rumahnya ada sebuah biara dan dia selalu mengunjungi itu semua. Dan dia selalu ada di situ. Tetapi karena saking kejamnya ayahnya membentuk Hitler, dan akhirnya dia tidak memilih jalan untuk mengikut Tuhan. Dia memilih jalan yang dikehendakinya sendiri. Dia menjadi orang yang paling kejam di dunia. Dia menjadi orang yang dicatat paling kejam terhadap sesama manusia. Jalan hidup yang dipilih Hitler dan Herodes, jalan hidup yang salah dan keliru. Bukan mereka tidak tahu apa yang baik, mereka tahu, tetapi mereka memilih jalan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari pengalaman Hitler dan Herodes. Herodes, dia takut tata kekuasaannya diambil, maka dia pakai cara yang salah. Hitler, dia tidak sanggup dengan penderitaan, maka dia pakai jalan yang kejam. Belajar dari pengalaman mereka. Ketika hidup kita terancam, ketika hidup kita dalam tekanan, jangan pilih jalan yang salah. Jangan terburu-buru memilih jalan pintas. Diam, teduh, tenang, dengar apa petunjuk Tuhan. Kalau kita dengar apa petunjuk Tuhan, maka tekanan itu mampu kita atasi dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Natal merupakan perayaan syukur dalam kegembiraan dan sukacita, karena Allah berinisiatif untuk hadir secara nyata melalui Yesus Kristus dalam realitas kehidupan manusia yang gelap karena dosa. Natal mengajak setiap orang berefleksi, apakah kita sudah di jalan Tuhan atau kita sementara ada di jalan yang salah, tetapi kita menganggap itu benar dan jalan Tuhan. Kalau tadi malam, di malam Natal, kita bicara tentang terang itu telah datang, maka hari ini kita bicara terang itu telah kita jumpai dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, kita harus pindah dari keinginan kita menjadi kehendak dan jalan Tuhan, dari rencana kita menjadi rencana Tuhan. Teliti baik-baik hidup kita, pikiran kita, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan. Apakah kita ada di jalan Tuhan atau di jalan yang lain? Natal mengajak setiap orang untuk kembali mendengar apa kata Tuhan. Natal kembali mengajak kita untuk terus melakukan pembaharuan hidup yang baik. Kalau Natal biasanya di rumah ada sesuatu yang baru yang kita beli, ada pakaian yang baru yang kita beli, maka hidup juga harus hidup yang baik. Tema yang ditawarkan oleh PGI, tema yang sungguh-sungguh punya makna yang sangat baik. Mereka orang Majus memilih jalan lain, jalan hidup yang lama ditinggalkan, jalan hidup yang baru dilakukan. Natal tahun ini mengajak kita untuk meninggalkan jalan hidup yang lama dan melakukan atau memilih jalan hidup yang baru. Tinggalkan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan pilih untuk ikut apa yang Tuhan kehendaki. Percayalah, persoalan kita, penderitaan kita, tekanan